Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan kita. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang kenali gejala dari penyakit polip hidung dan cara untuk mencegahnya ya. Penyakit polip hidung adalah penembakan yang terjadi di lapisan saluran hidung atau sinus kita ya. Kondisi tersebut tak bersifat kanker dan biasanya tak menimbulkan rasa nyeri. Penyakit polip ini diawali dengan kondisi iritasi dan peradangan yang berlangsung lama ya. Dan perlu kita ketahui, sistem imun tubuh menentukan tanda-tanda dari penyakit polip itu sendiri. Jadi ada sebagian orang yang langsung merasakan akibatnya dan ada orang yang tidak menandakan ada efek samping dari polip itu sendiri karena mempunyai daya tahan tubuh yang cukup bagus. Dan ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kita terkena polip, misalnya adalah kondisi kesehatan kita ya. Di samping itu juga ada yang faktor lain, misalnya adalah asma, alergi, kekurangan vitamin D, fibrosis kistik, dan lain sebagainya. Dan ada juga riwayat kesehatan keluarga juga ikut berperan dalam pembentukan polip hidung yang terjadi pada diri kita ya. Perlu kita ketahui, polip hidung ini berhubungan dengan iritasi dan peradangan di saluran hidung dan sinus kita selama lebih dari 12 minggu atau biasanya disebut dengan sinus kronis ya. Meski demikian, tidak semua sinus kronis menyebabkan penyakit polip itu sendiri. Saat ukuran polip masih kecil, kita tidak merasakan gejala apapun ya. Namun saat ukurannya membesar, polip bisa menyumbat saluran pernapasan kita. Dan sering berjalannya waktu, kita akan mengalami gejala polip yang lain, mulai dari hidung berair, hidung tersumbat dalam jangka waktu yang lama, kemampuan indera penciuman dan pengencapan menurun, sakit kepala, mendengkur, dan sering mimpi. Selain gejala umum tersebut, ada beberapa ciri lain yang menjadi tanda bahwa kita perlu meminta pertolongan medis. Beberapa di antaranya adalah sesak napas parah, mata bengkak, peradangan ganda, serta sakit kepala yang dibarengi dengan demam yang cukup intens. Karena apabila tidak segera ditangani, kesehatan tubuh kita akan terganggu ya. Beberapa komplikasi yang bisa kita alami adalah asma yang semakin parah, infeksi sinusitis, dan sleep apnea. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mencegah polip hidung yang terjadi pada diri kita ya. Jika kita memiliki alergen dan asma, lakukan cara-cara yang direkomendasikan dokter supaya gejalanya tak memperparah kondisi polip kita itu sendiri. Selain itu, hindari benda asing yang bisa membuat saluran hidung teriritasi seperti asap rokok, polusi, dan lain sebagainya. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penyakit polip hidung kita adalah menjaga kebersihan diri dan memakai humidifier di rumah kita ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan pembersih hidung supaya tak terjadi alergi, lendir, dan sebagainya. Itulah sedikit pengertian dari penyakit polip hidung dan gejala dan tanda-tandanya dan cara untuk mencegahnya ya. Mungkin ini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih dan